Tidak semua lorong rumah sakit hanya dipenuhi suara langkah perawat dan deru alat medis yang menenangkan. Ada kalanya, lorong itu menjadi saksi bisu kehadiran sesuatu yang tak pernah tercatat sebagai pasien, namun sering terlihat saat malam mulai larut. Banyak yang mengaku melihat sosok asing berdiri diam di ujung lorong, menatap tanpa berkedip. Sebagian menganggapnya hanya ilusi kelelahan, tapi bagi mereka yang pernah melihat langsung, pengalaman itu meninggalkan ketakutan yang tak pernah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bisikan Malam, tempat berkumpulnya kisah-kisah misteri, pengalaman horor nyata, serta cerita-cerita menyeramkan yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Di channel ini, kami berusaha menghadirkan cerita dengan nuansa yang mencekam, penuh ketegangan, namun tetap bisa menemani malam kalian agar terasa lebih berkesan. Bagi kalian yang menyukai konten horor dan misteri, channel ini adalah tempat yang tepat untuk menikmati berbagai kisah dari sudut gelap yang jarang terungkap. Sebelum kita masuk ke cerita malam ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar Bisikan Malam dapat terus menghadirkan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Cerita ini berasal dari seorang pria bernama Rizal. Pria berusia 28 tahun yang baru saja diterima bekerja sebagai satpam di sebuah rumah sakit swasta yang cukup terkenal di salah satu kota besar di Jawa Tengah. Bagi Rizal, pekerjaan ini adalah kesempatan besar untuk membantu perekonomian keluarganya setelah beberapa bulan menganggur. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tidak mudah percaya dengan hal-hal mistis. Hari pertamanya bekerja diisi dengan proses pengenalan lingkungan rumah sakit. Ia diperkenalkan dengan berbagai area gedung, mulai dari ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga gedung lama yang berada di bagian belakang kompleks rumah sakit. Gedung lama itu terlihat berbeda dari bangunan utama. Cat dindingnya tampak mulai pudar, beberapa lampu terlihat redup, dan suasananya terasa lebih sunyi. Salah satu seniornya sempat bercanda sambil menunjuk ke arah lorong gedung lama tersebut. Ia berkata bahwa area itu sering dianggap angker oleh beberapa pegawai lama. Menurut cerita yang beredar, dahulu area itu pernah menjadi ruang ICU sebelum akhirnya dipindahkan ke gedung baru yang lebih modern. Rizal hanya tersenyum mendengar cerita itu. Baginya, semua tempat pasti punya cerita masing-masing, apalagi bangunan tua seperti rumah sakit yang sudah berdiri puluhan tahun. Ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan lebih fokus mempelajari tugas-tugasnya sebagai petugas keamanan. Menjelang sore, Rizal menerima jadwal kerja pertamanya, yaitu shift malam. Ia sempat merasa gugup, namun juga bersemangat karena ingin membuktikan dirinya mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik. Setelah waktu maghrib berlalu, suasana rumah sakit mulai berubah. Aktivitas yang sebelumnya ramai perlahan menjadi lebih tenang. Hanya terdengar suara roda ranjang pasien yang sesekali melintas dan langkah kaki perawat yang berjaga. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, Rizal mulai menjalankan tugas patroli keliling. Ia mengenakan seragam lengkap, membawa senter, serta handy talkie untuk berkomunikasi dengan petugas keamanan lainnya. Udara malam itu terasa cukup dingin, terlebih ketika ia mulai berjalan menuju bagian belakang rumah sakit. Rizal berjalan menyusuri koridor panjang yang menghubungkan gedung utama dengan gedung lama. Lampu di sepanjang koridor itu menyala, tetapi tidak seterang area lainnya.
Bayangan Rizal tampak memanjang mengikuti langkahnya di lantai keramik yang mengkilap. Sesampainya di depan gedung lama, Rizal berhenti sejenak. Bangunan itu terlihat jauh lebih sunyi dibanding area lain. Beberapa ruangan tampak kosong dan pintunya tertutup rapat. Aroma khas rumah sakit bercampur dengan bau lembab dari bangunan tua terasa cukup menyengat. Ia membuka buku catatan patroli dan mulai memeriksa satu persatu pintu ruangan sesuai prosedur. Tidak ada hal aneh yang ia temukan. Semua pintu terkunci dengan baik dan kondisi ruangan tampak normal. Namun saat ia melangkah lebih dalam menuju lorong yang dahulu merupakan area ICU lama, perasaan aneh mulai muncul. Lorong itu lebih panjang dari yang ia bayangkan. Lampu di bagian tengah lorong terlihat sedikit berkedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Suasana menjadi sangat hening. Bahkan suara langkah kaki Rizal terdengar menggema pelan. Tanpa sadar, Rizal merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dengan terus berjalan sambil memeriksa setiap pintu ruangan yang dilewatinya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa rasa tidak nyaman itu hanya efek suasana tempat yang terlalu sepi. Saat ia berhenti di depan salah satu ruangan bekas ICU, ia sempat menoleh ke belakang. Lorong yang baru saja ia lewati terlihat kosong, tanpa satupun orang melintas. Rizal menarik napas panjang, lalu kembali fokus menjalankan tugasnya. Ia tidak menyadari bahwa malam pertamanya berjaga di rumah sakit itu akan menjadi awal dari pengalaman yang tak pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Pengalaman yang perlahan akan mengubah cara pandangnya terhadap hal-hal yang selama ini ia anggap tidak pernah ada. Saat Rizal berdiri di depan salah satu ruangan bekas ICU, ia membuka buku catatan patroli dan menuliskan kondisi pintu serta kunci ruangan tersebut. Tangannya bergerak perlahan, mencoba tetap fokus pada tugasnya, meskipun suasana di lorong itu terasa semakin tidak nyaman. Hening yang menyelimuti tempat itu terasa berbeda. Terlalu sunyi, seolah menekan telinga. Beberapa detik kemudian, Rizal mendengar sesuatu yang membuat tangannya berhenti menulis. Suara langkah kaki. Suara itu terdengar pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai keramik. Bunyi tap, tap, tap terdengar jelas dari arah belakangnya. Rizal langsung menoleh dengan cepat, mengira mungkin ada perawat yang sedang melakukan pengecekan ruangan. Namun lorong itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya lampu redup yang menerangi koridor panjang dengan bayangan yang terlihat bergerak mengikuti arah cahaya. Rizal mengernyitkan dahi. Ia mencoba berpikir logis. Bisa saja suara itu berasal dari ruangan lain, atau mungkin hanya pantulan suara dari lantai gedung. Ia menghela nafas pelan, mencoba menenangkan diri, lalu kembali melanjutkan mencatat. Belum sempat ia menutup buku catatan, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan terasa lebih dekat. Rizal perlahan menoleh ke belakang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mengangkat senter dan menyorotkannya ke sepanjang lorong. Cahaya senter menyapu dinding, pintu-pintu ruangan, hingga ujung koridor. Namun tetap tidak menunjukkan keberadaan siapapun. Udara di sekitar Rizal mendadak terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Nafasnya terlihat sedikit berembun saat ia menghela nafas panjang.
Ia mencoba menghubungi petugas keamanan lain melalui handy-talkie. Namun suara yang keluar hanya gangguan sinyal berisik yang membuatnya semakin gelisah. Rizal mulai merasa bahwa dirinya tidak sendirian di lorong itu. Dengan perasaan tidak tenang, Rizal memutuskan untuk melanjutkan patroli agar segera keluar dari area tersebut. Ia berjalan perlahan sambil sesekali menoleh ke belakang. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari jarak dekat. Saat ia melewati lampu yang berkedip, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini bunyinya lebih cepat, seperti seseorang sedang berjalan tergesa-gesa mengejarnya. Rizal refleks berhenti. Ia menahan napas dan berusaha mendengarkan dengan jelas. Suara itu juga berhenti bersamaan dengan langkahnya. Suasana menjadi semakin mencekam. Ia mencoba melangkah lagi, dan benar saja, suara langkah itu kembali mengikuti. Ritmenya sama persis dengan langkah Rizal, hanya terdengar sedikit tertinggal di belakangnya. Perasaan takut mulai menguasai dirinya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara di lorong itu sangat dingin. Rizal mempercepat langkah, berharap segera mencapai pintu keluar lorong. Namun, semakin cepat ia berjalan, suara langkah itu juga semakin cepat, seolah mencoba mendekatinya. Tiba-tiba, lampu di atas kepalanya berkedip beberapa kali. Cahaya lorong berubah terang lalu redup secara bergantian. Bayangan Rizal di lantai terlihat bergerak tidak beraturan mengikuti perubahan cahaya tersebut. Dalam kondisi panik, Rizal memberanikan diri menoleh ke belakang sekali lagi. Ia mengangkat senter dengan tangan yang mulai gemetar dan menyorotkan cahaya ke arah suara itu berasal. Lorong tetap kosong. Tidak ada siapapun. Namun entah mengapa, Rizal merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada sosok yang berdiri sangat dekat dengannya, hanya saja tidak terlihat oleh mata. Perasaan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia menelan ludah dengan susah payah dan memutuskan untuk segera keluar dari lorong tersebut tanpa menoleh lagi. Ia tidak tahu bahwa kejadian yang baru saja ia alami hanyalah awal dari teror yang jauh lebih menyeramkan menunggunya di ujung lorong itu. Dengan napas yang mulai tidak teratur, Rizal terus berjalan menyusuri lorong menuju pintu keluar. Ia berusaha menenangkan pikirannya sambil meyakinkan diri bahwa suara langkah yang ia dengar hanyalah halusinasi akibat rasa lelah. Namun perasaan diawasi masih terus menghantui setiap langkahnya. Saat jarak menuju pintu keluar tinggal beberapa meter, langkah Rizal tiba-tiba terhenti. Dari kejauhan, tepat di ujung lorong, ia melihat sesuatu berdiri membelakanginya. Awalnya ia mengira itu salah satu pasien yang tersesat. Sosok itu terlihat seperti seorang perempuan dengan tubuh kurus dan rambut panjang menjuntai hingga menutupi sebagian punggungnya. Ia mengenakan pakaian pasien rumah sakit berwarna putih kusam yang terlihat agak longgar. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Rizal menelan ludah. Perasaan takut bercampur dengan tanggung jawab sebagai petugas keamanan membuatnya mencoba bersikap tenang. Ia mendekat perlahan sambil mengarahkan senter ke lantai agar tidak terlalu menyilaukan sosok tersebut. "Bu, maaf, area ini sudah tidak digunakan. Ibu sebaiknya kembali ke ruang rawat ya," ucap Rizal dengan suara yang berusaha terdengar sopan meskipun sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Sosok perempuan itu tetap berdiri tanpa menunjukkan reaksi apapun. Bahkan napas atau gerakan kecil pun tidak terlihat. Suasana lorong terasa semakin dingin dan sunyi.
hanya terdengar dengungan mesin ventilasi dari kejauhan. Rizal melangkah mendekat lagi. Kini jarak mereka hanya sekitar 7 meter. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Biasanya pasien yang tersesat akan menunjukkan reaksi saat dipanggil. Tetapi sosok ini sama sekali tidak bergerak. Perasaan tidak enak mulai memenuhi pikirannya. Namun Rizal tetap mencoba menjalankan tugasnya. Ia melangkah lagi, mendekat hingga jarak mereka kini hanya sekitar 5 meter. Saat itulah, sosok perempuan itu perlahan menggerakkan kepalanya. Gerakan kepala sosok itu sangat pelan, terlalu pelan untuk gerakan manusia biasa. Rambut panjangnya bergeser perlahan, memperlihatkan sebagian wajahnya yang pucat. Rizal terpaku di tempatnya berdiri. Tangannya yang memegang senter mulai gemetar. Ia ingin mundur, namun tubuhnya terasa kaku, seperti tidak bisa digerakkan. Sosok itu kemudian menoleh sepenuhnya ke arah Rizal. Wajahnya terlihat sangat pucat, hampir seperti tidak memiliki warna kehidupan. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah Rizal dengan tatapan kosong tanpa ekspresi. Bagian bawah matanya tampak gelap, seperti seseorang yang sangat kelelahan. Yang paling membuat Rizal merinding adalah senyum tipis di bibir sosok itu. Senyum yang terlihat tidak alami, seperti dipaksakan. Lampu lorong tiba-tiba berkedip dengan cepat. Cahaya terang dan redup bergantian menyelimuti lorong, membuat bayangan sosok itu tampak bergerak tidak wajar. Dalam kondisi panik, Rizal tanpa sadar menutup mata sesaat karena silau cahaya lampu. Nafasnya terasa berat dan jantungnya berdetak sangat kencang. Hanya beberapa detik ia menutup mata. Namun ketika ia membuka mata kembali, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Lorong kembali kosong. Rizal langsung menyorotkan senter ke segala arah. Ia berjalan beberapa langkah ke depan, memastikan tidak ada orang yang bersembunyi di balik pintu ruangan. Namun tidak ada satupun tanda keberadaan sosok tadi. Suasana lorong menjadi sangat sunyi, bahkan suara mesin ventilasi yang tadi terdengar kini terasa menghilang. Hanya suara nafas Rizal sendiri yang terdengar berat memenuhi telinganya. Perasaan takut akhirnya benar-benar menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, Rizal memutar badan dan berjalan cepat menuju pintu keluar lorong. Ia hampir berlari, tidak berani menoleh ke belakang lagi. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, Rizal tidak menyadari bahwa malam itu bukanlah pertemuan terakhirnya dengan sosok misterius tersebut. Justru, itulah awal dari kejadian yang akan mengungkap rahasia kelam yang tersimpan lama di rumah sakit itu. Dengan langkah tergesa dan napas masih tersengal, Rizal akhirnya tiba di pos keamanan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis, dan tangannya masih gemetar saat meletakkan senter di atas meja. Beberapa rekan jaga yang melihat kondisinya langsung bertanya apa yang terjadi. Awalnya, Rizal hanya diam, mencoba menenangkan diri. Namun setelah beberapa menit, ia mulai menceritakan apa yang dialaminya di lorong gedung lama. Reaksi mereka beragam. Ada yang terdiam, ada yang saling pandang, dan ada pula yang menghela napas panjang, seolah sudah menduga cerita itu akan muncul. Salah satu satpam senior bernama Pak Arman akhirnya berdiri dan berkata dengan suara pelan namun tegas bahwa apa yang dialami Rizal bukanlah kejadian pertama. Pak Arman kemudian mengajak Rizal menuju ruang monitor CCTV. Ruangan itu kecil, dipenuhi layar-layar yang menampilkan sudut-sudut rumah sakit.
Suasana di dalam ruangan terasa tegang. Rizal diminta duduk dan mencoba mengingat waktu kejadian secara pasti. Pak Arman memutar rekaman CCTV yang mengarah ke lorong ICU lama. Awalnya, layar hanya menampilkan Rizal yang berjalan sendirian sambil melakukan patroli. Gerakannya terlihat normal, bahkan tampak santai. Namun, beberapa detik kemudian, Pak Arman memperlambat rekaman. Rizal membelalakkan mata. Di layar, terlihat bayangan samar muncul perlahan dari ujung lorong. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, dengan tubuh ramping dan rambut panjang menjuntai. Yang membuat bulu kudut merinding, bayangan itu tidak berjalan seperti manusia biasa. Ia melayang. Bayangan sosok perempuan itu tampak mengikuti Rizal dari jarak beberapa meter. Gerakannya sangat halus, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Rizal menahan nafas saat melihat bagaimana sosok itu terus berada di belakangnya, seolah mengawasi setiap langkah yang ia ambil. Pak Arman kembali memperlambat rekaman tepat di momen ketika Rizal berhenti dan menoleh ke belakang. Di layar terlihat jelas Rizal berbalik badan, namun sosok perempuan itu justru berhenti tepat di belakangnya. Sangat dekat, hanya terpaut beberapa langkah. Beberapa detik kemudian, lampu lorong terlihat berkedip di rekaman. Saat cahaya kembali stabil, sosok itu perlahan menghilang dari layar, seolah menyatu dengan kegelapan lorong. Rizal menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya terasa lemas. Apa yang ia lihat barusan membuktikan bahwa kejadian tadi bukanlah halusinasi atau perasaan semata. Pak Arman akhirnya bercerita. Menurut cerita lama yang beredar di kalangan pegawai, sosok tersebut dipercaya sebagai arwah seorang pasien perempuan yang meninggal di ICU lama bertahun-tahun silam. Konon, ia meninggal dalam kondisi kesepian, tanpa keluarga yang menemani di detik-detik terakhir hidupnya. Sejak saat itu, beberapa perawat dan petugas keamanan sering melaporkan penampakan sosok perempuan di lorong yang sama. Ada yang melihatnya berdiri diam, ada pula yang mendengar suara langkah kaki tanpa wujud. Namun, pihak rumah sakit memilih untuk tidak membesar-besarkan kejadian tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan. Malam itu, Rizal hanya terdiam mendengarkan cerita Pak Arman. Di dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan perasaan iba terhadap sosok yang ia lihat. Ia menyadari bahwa rumah sakit itu menyimpan kisah kelam yang tidak semua orang berani untuk membicarakannya. Dan yang paling membuat Rizal merinding, sosok itu kini telah memperlihatkan dirinya secara jelas, seolah memilih Rizal sebagai saksi baru dari keberadaannya. Sejak malam kejadian rekaman CCTV itu, kehidupan Rizal tidak lagi sama. Ia berusaha menjalani tugasnya seperti biasa, namun bayangan sosok perempuan di lorong ICU lama terus menghantui pikirannya. Setiap kali memulai shift malam, rasa gelisah selalu muncul, terutama saat jadwal patroli mengarah ke area gedung lama. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rizal mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah berlalu. Ia tetap menjalankan tugas sesuai prosedur, meskipun kini ia selalu berusaha menyelesaikan patroli di area gedung lama secepat mungkin. Suatu malam, saat jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Rizal kembali mendapat giliran patroli. Bersama seorang rekan jaga, ia memeriksa beberapa bagian rumah sakit. Namun setelah selesai, rekannya harus kembali ke area parkiran untuk menangani kendaraan ambulans yang baru datang, meninggalkan Rizal sendirian untuk memeriksa koridor menuju gedung lama. Dengan langkah ragu, Rizal menyusuri lorong yang sama seperti malam kejadian pertama. Kali ini suasananya terasa lebih sunyi,
Bahkan suara alat medis dari gedung utama terdengar sangat samar. Saat melewati pintu bekas ICU, Rizal mendengar bunyi alat monitor jantung berbunyi pelan, seperti suara bip, bip, bip. Ia langsung berhenti. Ia tahu betul ruangan itu sudah lama kosong dan tidak lagi memiliki peralatan medis yang aktif. Rizal menyorotkan senter ke arah pintu ruangan tersebut. Pintu itu tertutup rapat, namun suara alat medis itu masih terdengar jelas dari dalam ruangan. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Rizal mendekat dan mencoba memastikan. Ia menyentuh gagang pintu yang terasa sangat dingin. Ketika ia menempelkan telinganya ke pintu, suara alat monitor itu tiba-tiba berhenti mendadak. Suasana langsung menjadi hening total. Belum sempat Rizal menarik tangannya dari gagang pintu, terdengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Suara itu sangat familiar, suara yang pernah ia dengar pada malam pertamanya berjaga. Perlahan, Rizal menoleh ke arah suara itu berasal. Di ujung lorong, di bawah cahaya lampu redup, ia kembali melihat sosok perempuan itu berdiri diam menatap ke arahnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah dan tubuhnya tampak lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Jantung Rizal berdetak sangat keras, nafasnya terasa berat. Ia ingin berlari, namun kakinya terasa sulit digerakkan. Sosok itu kemudian mengangkat tangannya perlahan. Gerakannya kaku, seolah mencoba memanggil Rizal untuk mendekat. Tangannya menunjuk ke arah ruangan ICU lama di belakang Rizal. Dalam kondisi panik, Rizal langsung membaca doa yang ia ingat. Ia memejamkan mata sambil terus melafalkan doa dengan suara bergetar. Saat ia membuka mata kembali, sosok perempuan itu masih berdiri di tempat yang sama. Namun kini wajahnya terlihat lebih jelas. Tatapannya kosong namun terasa penuh kesedihan. Lampu lorong kembali berkedip beberapa kali. Dalam sekejap, sosok itu menghilang perlahan seperti terserap oleh kegelapan. Rizal tidak menunggu lebih lama. Ia langsung berlari meninggalkan lorong tersebut menuju pos keamanan. Malam itu ia merasa benar-benar ketakutan dan tidak mampu melanjutkan patroli. Keesokan harinya, Rizal mengajukan permohonan kepada manajemen untuk dipindahkan ke area tugas lain. Ia mengaku tidak sanggup lagi berjaga di sekitar gedung lama. Permohonannya akhirnya dikabulkan setelah ia menceritakan semua pengalaman yang dialaminya. Meski telah dipindahkan, kenangan tentang malam-malam menyeramkan di lorong rumah sakit itu tetap membekas dalam ingatan Rizal. Hingga kini, setiap kali ia melewati rumah sakit tersebut, ia selalu teringat tatapan kosong sosok perempuan yang pernah memanggilnya dari ujung lorong. Sosok yang seolah masih terjebak di antara dunia kehidupan dan kematian. Kisah yang dialami Rizal menjadi pengingat bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat dijelaskan dengan logika dan akal manusia. Ada banyak misteri yang mungkin hidup berdampingan dengan kehidupan kita, terutama di tempat-tempat yang menyimpan banyak cerita, kenangan, dan peristiwa besar seperti rumah sakit. Tempat yang menjadi saksi antara kehidupan dan kematian seringkali menyimpan energi yang tidak kasat mata, yang terkadang masih tertinggal dan menunggu untuk disadari keberadaannya. Sebagai manusia, kita sebaiknya tetap menjaga sikap dan perilaku ketika berada di tempat asing atau sunyi. Selalu berdoa, menjaga pikiran tetap positif, dan tidak menantang hal-hal yang tidak kita pahami adalah cara terbaik untuk melindungi diri. Apapun kepercayaan kita,
mengingat Sang Pencipta adalah benteng terkuat saat menghadapi hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Semoga kisah ini bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran bagi kita semua, bahwa dunia tidak hanya berisi hal-hal yang terlihat oleh mata. Jika kalian memiliki pengalaman mistis atau cerita horor yang ingin dibagikan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita dari Bisikan Malam. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah misteri lainnya untuk kalian. Sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya, dan ingat, terkadang bisikan paling menakutkan datang dari tempat yang tidak pernah kita duga.